Halo dulur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Bek tengah berusia 16 tahun Godwill Kukonki terlibat dalam latihan tim utama Manchester United untuk pertama kalinya pada hari ini. Akhirnya Ruben Amorim benar-benar menerapkan ya untuk memaksimalkan para pemain dari akademi, para pemain-pemain muda yang dirasa cukup potensial dan cocok dengan skema 3-4-3 dari Ruben Amorim. Kalau kita lihat Kukonki ini untuk saat ini baru berusia 16 tahun. Pemain asli berkebangsaan Inggris dan di U18 dia berposisi sebagai bek kiri. Nah, menarik ini. Aku akhirnya cukup paham mengapa Kukonki ini dilibatkan ke dalam latihan pertama untuk tim senior. Karena memang untuk posisi bek kiri untuk saat ini situasinya masih belum ideal. Para pemain di posisi tersebut juga baru kembali dari cederanya. Dan Ruben Amorim membutuhkan pemain lain sebagai bentuk rotasi dan juga apa ya, membangun karakter sejak awal gitu loh. Karena tentu Ruben Amorim ingin mencetak pemain-pemain muda sebagai bentuk regenerasi di Manchester United dan juga pemain-pemain yang sejak awal itu sudah paham dan sangat memahami skema dari Ruben Amorim. Jadi kedepannya tinggal memoles saja. Menarik menurutku karena pemain-pemain muda akademis secara kualitas juga tentu masih bisa bersaing asalkan penanganannya tepat. Nah, dan bisa mengelola potensinya dengan maksimal. Menurutku bukan hal yang tidak mungkin nanti ke depannya Ruben Amorim benar-benar lebih banyak memanfaatkan pemain-pemain dari Akademi Manchester United ketimbang membeli pemain yang secara value mungkin tidak sesuai atau overpriced. Nah, justru itu yang harusnya apa ya, menjadi fokus utama gitu loh bagi Ruben Amorim, memaksimalkan pemain akademi. Ya pemain akademi tujuannya ya agar masuk ke tim utama, tim senior. Kalau misalkan di tim senior nggak bisa berkembang, nggak ada progres, ya akhirnya dijual. Atau mungkin kalau dia proses adaptasinya lebih lama, biasanya dijual dulu, nanti ada klausul pembelian kembali. Seperti yang terjadi pada Alvaro Fernandes. Nah, ini kan ada klausul pembelian kembali ya, dan harganya di angka sekitar 16 jutaan. Maka dari itu sambil mencari opsi lain, nah Godwill Kukonki ini mungkin akan diarahkan ya oleh Ruben Amorim sebagai penerus pemain dari akademi yang mengisi di posisi back kiri. Ya, entah nanti kedepannya sebagai back kiri atau wingback, nah kita masih belum tahu. Tapi di latihan pertama ini, nah sekarang kalau kita lanjut di sesi latihan pertama Ruben Amorim sebagai pelatih baru di Manchester United, ini kan sosial media dari Manchester United telah merilis video dan beberapa foto proses latihan pertama Ruben Amorim di Manchester United bersama para pemain yang untuk saat ini tersedia dan tidak ikut berpartisipasi dengan timnas negaranya masing-masing. Dari beberapa cuplikan dan juga foto-foto yang beredar, kita sudah melihat wajah-wajah seperti Kobbie Mainoo, nah, Mason Mount, Luke Shaw, Marcus Rashford, dan beberapa nama lain. Kalau kita lihat para pemain tampak antusias ya, tampak enjoy, tampak fokus, dan Ruben Amorim juga sebagai pelatih terlihat intensitas bentuk latihan yang diberikan juga cukup tinggi. Para pemain tampak sangat serius, tampak sangat fokus, dan harapannya intensitas latihan-latihan seperti ini bisa terus dijaga oleh Ruben Amorim dan juga para pemain. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan para pemain yang mengikuti sesi latihan pertama bersama Ruben Amorim, ini kita bisa melihat sedikit ataupun sekilas berdasarkan skema 3-4-3 dari Ruben Amorim, kira-kira para pemain yang berlatih ini ditempatkan di posisi mana saja. Dimulai dari
lini pertahanan, kita sudah melihat Leny Zoro latihan. Jadi menurutku Leny Zoro akan ditempatkan di posisi back tengah kanan. Lalu untuk back tengahnya di sini ada Johnny Evans dan untuk back tengah kiri ada Luke Shaw. Nah, menurutku untuk saat ini itu formasi yang bisa diisi berdasarkan pemain-pemain yang mengikuti sesi latihan pertama. Lalu untuk lini tengah, nah dimulai dari wingback, ini ada Anthony yang mengisi posisi tersebut. Lalu gelandang tengah diisi oleh Casemiro dan Kobbie Mainoo. Sedangkan untuk wingback kiri ada Tyrell Malacia. Menarik ini ya, karena duet dari Casemiro dan Kobbie Mainoo menurutku juga akan sangat menarik untuk diterapkan di skema 3-4-3. Dan Anthony yang ditempatkan sebagai wingback kanan menurutku bisa jadi opsi yang bagus karena Anthony juga tipikal pemain yang pekerja keras, lalu dia juga tidak malas untuk melakukan track back, dan harapannya dengan kedatangan Ruben Amorim berdasarkan tuntutan dari manajemen kemarin yang harus bisa memaksimalkan para pemain, aku sih masih berharap Anthony bisa berkembang. Kalaupun Ruben Amorim bisa memaksimalkan potensi dari Anthony, ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Akan menjadi pencapaian yang luar biasa menurutku bagi Anthony seorang diri. Bagi Anthony juga. Karena dia selama era kepelatihan Ten Hag juga masih belum bisa memaksimalkan potensinya. Bahkan lebih sering berada di bangku cadangan. Bayangkan pemain seharga hampir 100 juta lebih banyak berada di bangku cadangan dan bayaran tetap lancar, kan nggak teli cuy. nah dengan situasi saat ini aku berharap Ruben Amorim bisa memaksimalkan potensi dari Anthony. Begitu juga dengan Tyrell Malacia yang baru pulih dari cederanya selama 1 tahun. Nah, oke, itu untuk pemain di lini tengah ya. Sekarang kita lihat di lini serang. Nah, dari sisi kanan aku melihat Amad Diallo yang bisa mengisi posisi tersebut. Lalu di sisi kiri, nah itu ada Mason Mount. Sedangkan untuk ujung tombak lini serang itu ada Marcus Rashford. Nah, menurutku itu formasi yang paling ideal di sesi latihan pertama. Dan kalau kita lihat Marcus Rashford ini kan memang sebelumnya sudah ada rencana dari Ruben Amorim untuk menjadikannya sebagai pemain nomor 9. Ya mungkin karena ini para pemain yang mengikuti sesi latihan, para pemain yang tidak kembali ke negaranya masing-masing, dan kebetulan secara formasi itu bisa terisi semua. Akhirnya mungkin kedepannya formasi ini bisa menjadi formasi alternatif dan bisa sebagai bentuk rotasi karena untuk pemain-pemain inti juga masih belum kembali semuanya ya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan pemain-pemain yang sudah aku sebutkan dan juga posisinya, ini sudah kebentuk loh. Tinggal bagaimana penerapannya ketika sudah bertanding nanti. Ini kan sudah jangkep kan, sudah lengkap kan. Luke Shaw bisa diplot sebagai back tengah kiri dan Tyrell Malacia diplot sebagai wingback. Nah, ini kan dua pemain ini ternyata bisa bermain secara bersamaan loh. Kan nggak menyangka juga pemain-pemain yang awalnya sama-sama berposisi sebagai back kiri. Nah, sekarang dua orang dengan posisi yang sama ini bisa bermain bersama dengan posisi yang berbeda. Menarik ini. Terus kita melihat pemain-pemain lain yang beberapa kali mengalami cedera, jarang mendapatkan menit bermain karena masih baru juga. Seperti Leny Zoro diplot sebagai back tengah kanan. Johnny Evans ini back lapis ketiga loh, diplot sebagai back tengah. Lalu Mason Mount. Nah, Mason Mount yang jarang mendapatkan menit bermain karena masih seringkali cedera dan perannya seringkali bertabrakan dengan Bruno Fernandes. Dia diplot sebagai penyerang kiri. Ya kalau dari aku sih akhirnya malah jadi sangat excited gitu loh, sangat tertarik dengan komposisi pemain yang ada di sesi latihan pertama ini. Ya kita tertariknya karena pada akhirnya nanti kalau memang pemain-pemain yang berlatih untuk saat ini
itu bisa dimaksimalkan dengan baik, Ruben Amorim jadi memiliki lebih banyak opsi dan tidak ketergantungan dengan pemain-pemain inti. Akhirnya kalau Ruben Amorim tidak ada ketergantungan dengan pemain-pemain inti dan semua pemain bisa dimaksimalkan dengan baik, akhirnya setiap pemain itu memiliki kompetisi untuk mempertahankan pemain-pemain reguler. Nah, ini yang membuat para pemain menjadi lebih terpacu untuk meningkatkan performanya dan untuk mempertahankan performa terbaiknya. Akhirnya secara tidak langsung konsistensi itu perlahan akan mulai terlihat karena para pemain bisa dimaksimalkan dengan baik, semua pemain berada di performa terbaiknya, para pemain perlahan menunjukkan konsistensinya, dan pemain-pemain yang masih muda juga bisa meningkatkan, menunjukkan progresnya di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Wah, jadi sih, akhirnya kalau para pemain ini bisa dikembangkan dengan baik, ya pembelian pemain-pemain itu mungkin akan lebih dikurangi dan tidak membeli pemain-pemain dengan harga yang mahal, yang overpriced, yang hanya dibeli karena panik buying. Nah, itu menurutku untuk kedepannya sudah nggak ada lagi sih harusnya. Ya, jadi mari kita tunggu saja nanti di akhir pekan saat laga melawan Ipswich dan di pertandingan-pertandingan berikutnya mari kita bersama melihat perkembangan dan progres para pemain Manchester United beserta apa ya, inovasi-inovasi yang dibuat oleh Ruben Amorim untuk mengembangkan potensi dan menjaga performa para pemain Manchester United. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United tertarik untuk melakukan peminjaman di bulan Januari untuk Randal Kolo Muani. Ya, striker asal Prancis yang masih berusia 25 tahun. Mungkin bisa menjadi apa ya, kedalaman squad yang bagus bagi Manchester United kalaupun benar-benar didatangkan. Karena Ruben Amorim sendiri juga masih memiliki PR untuk mengembalikan performa dari Joshua Zirkzee yang mana sampai bulan November ini hanya mencetak 1 gol dan 2 assist. Menurutku ini perolehannya sangat sedikit dan bukan hanya Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund juga sama, masih belum ke performa terbaiknya. Jadi mungkin ini hanya sebatas opsi dan masih sebatas rumor. Karena fokus utama Ruben Amorim yaitu memaksimalkan pemain-pemain yang sudah ada di Manchester United. Tapi terlepas itu semua, kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, tidak menutup kemungkinan kalau Muani di bulan Januari benar-benar didatangkan ke Manchester United sebagai pemain pinjaman. Ya, mari kita tunggu saja nanti update-update berikutnya seperti apa. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.